Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auladrin Tamustari. Pada video kali ini saya akan membaca buku karya dari Wijayanto Jamal dan Andi Fahrudin yang berjudul Dasar-Dasar Penyiaran edisi yang kedua. Baiklah teman-teman, saya akan membaca bab yang ke-8 yang berjudul Kamera dan Mikrofon. Kamera TV. Kamera merupakan senjata bagi tim produksi dalam proses produksi. Sebab tanpa kamera, maka produksi televisi, baik studio dan luar studio, tidak dapat berlangsung. Dari kamera inilah dihasilkan sinyal gambar sesuai dengan skenario yang dituangkan dalam syuting script. Tentu saja, kamera selalu dilengkapi lensa yang disebut sebagai zoom lens. Karena memang dengan unit lensa ini, umumnya kamera dapat mengambil gambar secara zooming. Dari posisi long shoot atau zoom out, sampai kepada close up atau zoom in. Ilustrasi kamera ditunjukkan pada gambar 2 beserta ilustrasi pengambilan close up dan long shoot. Pada gambar 2 ditunjukkan beberapa bagian kamera head, yaitu zoom lens di mana tali leg terpasang, viewfinder 6 inci, zoom control, dan kamera kabel. Viewfinder berfungsi sebagai monitor untuk melihat frame gambar yang ditangkap oleh kamera bersangkutan. Tali leg umumnya yang berwarna merah terpasang pada zoom lens berfungsi sebagai petunjuk bila satu kamera sedang menjadi sinyal output studio. Bila lampu tersebut menyala, isyarat lampu tali leg ini penting bagi presenter sebagai petunjuk arah menghadapnya ke kamera yang sedang aktif atau on air. Adapun zoom control yang berada di sisi kiri gagang putar atau panning handle berfungsi untuk mengatur zooming kamera menuju zoom out dan zoom in. Dengan mengatur kontrol tersebut ke kiri dan ke kanan, seperti ditunjukkan pada gambar 2. Kameramen atau kamerawan juga dilengkapi dengan headset yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan pengarah acara selama produksi berjalan. Kamera diinstal di atas penyangga kamera yang disebut sebagai kamera mounting, yang dapat berwujud salah satu dari tripod, pedestal, kamera boom, atau kamera crane. Beberapa jenis kamera mounting itu ditunjukkan pada gambar 3. Merek terkenal membuat kamera mounting tersebut diantaranya Vinten dan Sachtler. Sebelum membahas lebih lanjut berbagai jenis kamera yang ada, berikut dijelaskan bagaimana kamera TV tersebut bekerja mengubah besaran optik menjadi besaran listrik. Berikutnya, pick up device. Seperti telah diutarakan sebelumnya bahwa dalam kamera terjadi proses konversi energi, yaitu dari besaran cahaya ke besaran listrik. Konversi inilah dilakukan oleh satu transducer, yaitu satu pickup device yang berbentuk pickup tube dan atau CCD, charge coupled diode. Besaran optik diproses melalui serangkaian sistem, yaitu zoom lens, filter, dan prisma. Hasilnya adalah satu bayangan image yang terpapar pada layar pickup tube atau CCD sesuai dengan komponen warnanya R, G, dan B. Sementara konversi menjadi besaran listrik dilakukan dan diproses oleh rangkaian pickup tube. Pemroses awal sinyal video sampai pemroses akhirnya. Kedua rangkaian proses besaran optik dan listrik ini dapat dilihat pada gambar 4. Bayangan yang dihasilkan pada layar pickup device berbentuk satu frame gambar dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar tertentu yang disebut sebagai aspek rasio. Perbandingan ini sesuai dengan area aktif retina mata manusia yang menerima bayangan, yaitu 4:3. Ukuran 4 untuk panjang area dan 3 untuk lebar atau tinggi area bayangan, seperti ditunjukkan pada gambar 5. Pada gambar 5 ditunjukkan dua frame berukuran 4:3 yang tertulis field ganjil dan genap, yang disertai berbagai garis miring. Garis-garis miring inilah yang merupakan jejak berkas sinar katode dalam proses.
yang dinamakan scanning. Dalam proses ini, satu frame gambar bayangan berukuran 4:3 itu dibagi dalam 2 frame, yaitu field ganjil dan genap, yang akan diuraikan berikut ini. Proses scanning inilah yang mengubah besaran optik ke besaran elektrik pada kamera elektronik. Berikutnya proses scanning. Scanning adalah satu proses pada kamera elektronik yang mengubah besaran optik yang berasal dari sistem optik ke besaran elektrik yang akhirnya menjadi keluaran kamera, yaitu sinyal video. Sesuai istilah, proses scanning berlangsung mengikuti arah sapuan, yaitu sapuan berkas sinar katode di atas layar pickup tube yang berasal dari sistem penghasil berkas sinar di bagian belakang pickup tube. Tampak dalam struktur pickup tube ditunjukkan pada gambar 7. Sistem penghasil sinar katode terdiri dari katode grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Grade 1 bertegangan negatif terhadap tegangan katode, sementara grade 2, grade 3, dan grade 4 bertegangan positif sampai seratusan volt terhadap tegangan katode. Di bagian depan adalah layar peka cahaya. Berkas sinar objek datang dari sebelah kiri dan terproyeksi pada bahan peka cahaya yang untuk jenis satikon terbuat dari bahan selenium, arsenik, tellurium, halogen, ide. Kata film pada istilah fotokonduktif ini berarti mempunyai dimensi tebal yang kecil atau merupakan lapisan tipis. Struktur bahan peka cahaya ini ditunjukkan pada gambar 8. Proses scanning dilakukan berkas sinar katode yang bergerak dari ujung kiri layar ke sebelah kanan layar dengan jejak yang miring. Scanning berlangsung sampai satu frame gambar penuh untuk kemudian berlanjut untuk frame berikutnya dengan periode 50 siklus per detiknya. Dalam menghasilkan sinyal video tersebut, satu frame gambar dibagi menjadi struktur garis, sehingga satu frame tersebut seolah dipotong-potong dengan arah dari kiri ke kanan menjadi beberapa garis. Terlihat pada gambar ke-8. Proses pemotongan itu dimulai dari ujung kiri atas gambar ke kanan dan kemudian untuk garis berikutnya dimulai dari sebelah kiri lagi. Demikian seterusnya sampai keseluruhan frame terpotong. Jadi garis hasil pemotongan itu dari kiri ke kanan mengikuti garis lurus yang miring ke kanan seperti ditunjukkan pada gambar 9. Bayangan gambar satu frame terdiri sendiri terpapar pada layar peka cahaya pickup tube tersebut. Pada gambar 9, garis penuh menunjukkan periode aktif garis scanning yang berarti pada periode tersebut dihasilkan sinyal gambar. Adapun garis putus yang arahnya dari kanan ke kiri menunjukkan periode blanking sinyal gambar atau tidak dihasilkan sinyal gambar, yaitu saat beam kembali ke sebelah kiri untuk mulai menghasilkan sinyal satu garis berikutnya. Pada retrace ini, beam dimatikan oleh sistem GUN, sehingga pada layar tidak menghasilkan sinyal video. Proses scanning dimungkinkan karena terjadinya simpangan beam oleh sinyal sawtooth atau sinyal gelombang berbentuk gigi gergaji dari sistem deflection coil ke arah horizontal maupun vertikal pada layar. Lingkup tegangan sawtooth tersebut pada proses scanning ditunjukkan pada gambar 10. Pada gambar tampak bahwa waktu scanning aktif dinyatakan dengan TH untuk scanning horizontal. Sedang untuk scanning vertikal, periode aktifnya dinyatakan dengan TV. Dengan kombinasi tegangan sawtooth tersebut, maka gerak beam mengikuti garis lurus miring dari kiri ke kanan yang mungkin lama posisinya makin ke bawah untuk menghasilkan sinyal gambar dari garis berikutnya. Setelah menyelesaikan satu frame penuh, maka beam kembali ke sudut kiri atas untuk memulai satu frame gambar selanjutnya. Perlu diketahui di sini bahwa arah dari kiri ke kanan adalah arah yang dilihat dari sisi pengamat layar monitor, sehingga bila dilihat dari sisi cathode ray gun atau penghasil berkas
sinar katode, maka beam melakukan scanning dari arah kanan ke kiri dengan kemiringan lintasannya ke arah kiri. Terdapat pada gambar 9. Pada sistem scanning ini terdapat dua metode, yaitu scanning dilakukan langsung satu frame gambar dari sudut kiri atas sampai berakhir pada sudut kanan bawah. Scanning metode ini dinamakan sebagai progressive scanning. Metode scanning yang kedua dilakukan dengan membagi satu frame gambar ini menjadi dua field, yaitu field garis-garis atau ODD field dan field garis-garis genap atau even field. Sehingga satu frame penuh disusun dari kedua field ini secara berurutan. Metode kedua ini dinamakan interlace scanning. Pada sistem interlace scanning, satu frame gambar dibagi menjadi dua field seperti ditunjukkan pada gambar 11, yaitu field ganjil dan genap, sehingga bila jumlah garis total adalah 625 garis, maka pada field ganjil maupun genap masing-masing dilakukan scanning sebanyak 312,5 garis sama dengan 625/2. Scanning pada field ganjil diawali pada sudut kiri atas dan terakhir pada tengah-tengah batas frame yang paling bawah. Adapun untuk field genap, scanning diawali pada titik tengah batas frame yang paling atas dan berakhir pada sudut kanan bawah seperti tampak pada gambar. Pada gambar 11 tidak dilukiskan jalur-jalur litras garis horizontal. Untuk menyederhanakan gambar, jalur litras vertikal pada field ganjil lurus ke atas sehingga sampai di tengah-tengah batas frame yang paling atas untuk memulai scanning field genap. Sementara litras vertikal pada field genap mulai dari sudut kanan bawah langsung ke sudut kiri atas frame untuk memulai proses scanning field ganjil. Kemudian sinyal gambar kedua field tersebut diurutkan secara waktu dan dipisahkan oleh periode vertical blanking, yaitu periode pada saat litras vertikal. Pada saat reproduksi pada layar kaca monitor video atau TV receiver, garis-garis field ganjil dan genap tersebut saling mengisi celah masing-masing garis pada frame-nya yang disebut interlace, seperti kita memadukan jari-jari kedua tangan satu di antara yang lain. Adapun untuk kamera yang digunakan pickup device bentuk CCD atau tipe kamera sekarang, maka proses scanning dilakukan secara elektronik. Karena CCD sebetulnya disusun dari jajaran komponen MOSFET atau semikonduktor. Proses scanning ditiru secara elektronik dengan memberikan pulsa detak pada CCD, sehingga muatan listrik pada masing-masing CCD yang berlaku sebagai pixel tergeser ke CCD sebelahnya. Proses pemberian detak terus berjalan sehingga dihasilkan sinyal garis demi garis seperti dihasilkan pada proses scanning pickup tube sebelumnya. CCD sendiri didesain dalam beberapa versi, yaitu tipe interline transfer atau IT, frame transfer atau FT, dan frame interline transfer atau FIT. Penggunaan masing-masing tipe CCD pada satu produk kamera TV menentukan tingkat kualitas kamera bersangkutan. Kamera kualitas sedang banyak menggunakan jenis CCD tipe IT, sedangkan kamera kualitas profesional dan broadcast menggunakan tipe CCD yang FIT. CCD digunakan dalam bentuk blok sesama-sama dengan prisma yang digambarkan kembali di sini sebagai gambar 12. Penggantian CCD dilakukan dengan mengganti keseluruhan blok tersebut. Pada gambar 12 tampak bahwa CCD blok terdiri dari 3 chip yang masing-masing untuk sinyal R, G, dan B. Sinyal optik ditangkap oleh masing-masing chip setelah mengalami pemisahan oleh sistem prisma. Pada gambar 13b ditunjukkan bagaimana pemisah sinar putih yang dilakukan oleh sistem prisma menjadi berkat sinar merah, hijau, dan biru. Gambar 13a menunjukkan bentuk CCD chip
tipe IT. Representasi sinyal warna diwakili oleh 3 warna RG dan B yang disebut di sini sebagai warna primer. Karena percampuran warna di dalam sistem televisi adalah percampuran aditif atau additive mixing. Warna putih diperoleh dengan percampuran ketiga warna primer. Ini seperti ditunjukkan ilustrasinya pada gambar 14. Warna putih yang tepat diperoleh dari percampuran ketiga warna primer ini tampak di tengah pada gambar 14 dengan perbandingan 0,3 bagian warna merah, dengan perbandingan 0,3 bagian warna merah, 0,59 bagian warna hijau, dan 0,11 bagian warna biru. Bila dinyatakan dengan persamaan warna putih atau luminance sebagai berikut. Y sama dengan 0,3 R ditambah 0,59 G ditambah 0,11 B. Selanjutnya, percampuran warna antara merah dan hijau menghasilkan warna kuning, antara hijau dan biru menghasilkan warna cyan, sementara percampuran antara warna biru dan merah akan menghasilkan warna magenta. Beberapa jenis kamera. Sesuai dengan peruntukannya, terdapat beberapa jenis kamera yang didesain seperti kamera studio, kamera EFP atau Electronic Film Production, kamera ENG atau Electronic News Gathering. Tentu saja ketiga jenis kamera ini mempunyai perbedaan yang nyata, baik sisi kualitas video keluarannya, ukuran fisiknya, maupun fasilitas operasionalnya. Kamera studio didesain untuk produksi indoor ataupun outdoor yang memiliki cakupan lapangan maupun jarak pengambilan yang luas. Cakupan lapangan mempunyai pengertian bahwa lapangan yang harus diambil gambarnya mempunyai sudut cakupan yang lebar yang dikenal sebagai parameter sudut cakupan horizontal atau horizontal view of angle yang besar. Sementara jarak pengambilan yang luas mempunyai pengertian bahwa antara jarak close up dan long shoot mempunyai perbedaan yang besar. Kamera studio mempunyai fisik yang relatif besar, baik berat maupun dimensinya, serta ditandai dengan zoom lens yang mempunyai wadah atau casing berbentuk segi empat. Zoom lens kamera studio ini mempunyai ukuran lensa yang relatif besar diameternya dengan nilai penguatan bayangan yang besar. Karena ukuran fisiknya, maka kamera studio mempunyai sistem penyangga yang mempunyai kapasitas besar, seperti pedestal atau tripod yang dilengkapi dengan roda untuk gerakan kamera di lantai studio. Kamera EFP didesain untuk produksi skala kecil di lapangan atau outdoor. Mempunyai ukuran fisik yang relatif kecil dengan berat kurang dari 10 kg. Mempunyai zoom lens yang ramping dibandingkan dengan zoom lens kamera studio. Mempunyai kualitas keluaran video yang masih di bawah kamera studio ditandai dengan nilai S atau N, signal to noise ratio, yang lebih kecil dari kamera studio. Kamera ENG didesain sesuai dengan namanya, yaitu terutama untuk liputan berita. Mempunyai ukuran fisik yang ringan, kurang dari 6 kg, dengan zoom lens yang ramping. Kamera untuk keperluan liputan ini, maka kamera ENG banyak dilengkapi dengan fasilitas pengaturan otomatis seperti autofocus atau white balance, motorized zoom atau sistem zooming dengan penggerak motor atau tidak manual. Bahkan dengan teknologi 20 tahun terakhir, kamera ENG telah mempunyai perekam yang built-in. Pada tipe kamera ENG yang lama, alat rekam ini mempunyai model add-on unit atau dapat dipasang menyatu pada kamera, atau bahkan terpisah dari kamera walaupun portable. Kamera EFP didesain dapat berfungsi sebagai kamera ENG, yaitu dengan tidak menggunakan unit CCU atau kamera control unit. Ketiga jenis kamera tersebut ditunjukkan ilustrasinya pada gambar 15, serta perbedaan ketiganya ditabulasikan pada tabel 1. Klasifikasi lain kamera ialah berdasarkan kualitas gambar keluarannya,
yaitu kualitas broadcast, profesional, dan home use. Jelas, kamera kualifikasi broadcast mempunyai grade yang paling tinggi, sehingga memang paling mahal harganya dibandingkan dengan dua grade lainnya. Jenis kamera broadcast ini merupakan tipe kamera studio, dan yang paling rendah grade-nya ialah kualitas home use, yaitu kamera yang digunakan untuk keperluan keluarga sendiri atau dalam rumah tangga seperti handycam Sony. Beberapa frame pengambilan. Pada gambar 2 sebelumnya diberikan dua contoh frame hasil pengambilan kamera atau framing, yaitu long shoot dan close up. Terdapat beberapa jenis frame pengambilan yang lain dalam operasional produksi, yaitu key shoot, two shoot, atau dua orang atau objek dalam satu frame, three shoot atau tiga objek dalam satu frame, over the shoulder shoot atau cross shoot. Berikutnya, lampu tata cahaya. Satu hal yang sangat penting dalam satu produksi studio adalah sistem tata cahaya yang memenuhi kondisi studio, yaitu tingkat iluminasi lampu tata cahaya diukur berdasarkan lux, dan tingkat color temperatur lampu tata cahaya yang diukur dalam derajat Kelvin. Di dalam studio produksi TV, kedua nilai tersebut adalah 1200 lux sampai 2000 lux dan 3200 derajat Kelvin. Pada kamera terdapat selektor untuk beberapa nilai yang lain. Suatu objek tunggal misalnya harus mendapat pencahayaan dasar atau basic lighting atau 3-point lighting dari tiga arah, yaitu arah belakang yang disebut sebagai backlight, dan dari arah depan serong lebih kurang 30 derajat ke kiri atau ke kanan yang disebut sebagai keylight, serta dari arah depan serong lebih kurang 30 derajat ke kiri atau ke kanan yang disebut sebagai fill light. Sehingga bila posisi keylight di depan kiri objek, maka posisi fill light-nya berada di sebelah kanan objek tersebut. Jangkauan pengaturan posisi ketiga komponen basic lighting ini ditunjukkan pada gambar 17. Di samping posisi ketiganya dapat dinyatakan dalam arah derajat sebagai alternatif, dapat juga posisi ini dinyatakan dengan arah jarum jam seperti 8H, min 8H, min 6H. Maksud dari penyataan min 8H ialah sekitar arah jarum jam sebelum pukul 8. Adapun 8H adalah arah tepat pukul 8, sehingga posisinya adalah 30 derajat sebelah kanan objek. Pada gambar 17B, semua posisi sekitar objek, yaitu posisi di mendatar yang dinyatakan dengan simbol H atau horizontal, dan posisi elevasi ke atas dinyatakan dengan simbol V atau vertikal. Sehingga posisi satu lampu tata cahaya selalu dinyatakan dengan dua data ini, H dan V. Backlight berfungsi untuk membuat objek menjadi muncul atau tidak seolah menempel pada latar belakang dan tampak berada dalam satu ruang. Jenis lampu tata cahaya untuk posisi backlight ini adalah dari tipe Fresnel Spotlight, seperti bentuknya ditunjukkan pada gambar 18A yang mempunyai daya sebesar 50-10 kW atau kilowatt. Keylight berfungsi untuk membuat detail objek seperti mata, hidung, dan mulut menjadi tampak. Detail ini dibantu dengan adanya bayangan agak ke samping, misalnya untuk hidung. Jenis lampu yang digunakan untuk posisi keylight ialah dari tipe Fresnel Spotlight yang mempunyai daya sebesar 1-5 kW. Sementara fill light mempunyai fungsi untuk mengurangi ketajaman bayangan atau shadow illumination akibat keylight, sehingga detail objek menjadi lebih natural dilihat oleh kamera. Jenis lampu yang digunakan pada posisi fill light ini ialah tipe soft light, mempunyai bidang reflektor yang dove dan lebar, seperti ditunjukkan pada gambar 18B. Jenis lampu soft light ini mempunyai daya antara 1-5 kW. Iluminasi fill light ini akan menghasilkan bayangan yang soft atau tidak tajam akibat keylight, seperti ditunjukkan pada gambar 19. Pada gambar 18A, tampak lampu Fresnel Spotlight yang mempunyai 4 lembaran bahan metal di bagian depan yang disebut sebagai barn doors. Fungsi barn doors adalah
mengatur arah sebaran berkas sinar dari lampu spotlight tersebut. Arah pengaturan borders ini ditujukan pada gambar inset di samping spotlight. Pengaturan ketika posisi basic lighting tersebut dilihat dari tingkat iluminasi lampu ialah 100% untuk highlight, 120% untuk backlight, dan sekitar 70% untuk fill light. Sehingga kalau nilai iluminasi 100% adalah 2000 lux, maka untuk backlight sebesar 2400 lux dan untuk fill light jatuh pada nilai 1400 lux. Semua pengaturan tata cahaya di studio dilakukan dengan menggunakan alat ukur iluminasi yang disebut sebagai lux meter. Adapun untuk ukuran color pencahayaan diukur dengan color temperature meter. Kedua alat ukur ini ditunjukkan pada gambar 20 yang dibuat oleh pabrik Minolta. Tampak pada gambar bawah sensor ukur berbentuk bulatan putih di sisi atas alat. Pengukuran tingkat iluminasi studio biasanya dilakukan untuk setiap meter persegi atau area syuting, sehingga diperoleh iluminasi yang homogen atau merata untuk semua objek di area tersebut, yang akan membuat objek pengambilan gambar menjadi terlihat jelas dimensinya dan nuansa artistiknya muncul. Mikrofon. Fisik sebuah mikrofon ditunjukkan pada gambar 22, yaitu kebetulan dari jenis mikrofon kondensator. Bagian depan berbentuk kawat teranyam atau metal windscreen yang digunakan untuk melindungi bagian mikrofon yang melakukan transfer besaran akustik ke besaran listrik, yaitu satu susunan kondensator atau moving coil, kumparan bergerak untuk mikrofon jenis dinamik. Output mikrofon diambil melalui konektor standar XLR seperti tampak pada gambar 22 dengan menggunakan kabel audio standar 600 ohm. Mikrofon juga merupakan ujung tombak bagi bidang penyiaran, yaitu untuk mendapatkan sinyal suara dalam proses satu produksi, terutama pada stasiun penyiaran radio. Mikrofon dinamik. Mikrofon dinamik mempunyai bentuk fisik seperti ditunjukkan pada gambar 23 yang tersusun dari windscreen, housing, dan XLR connector. Kabel yang digunakan yaitu dari standar 600 ohm, dilengkapi dengan pengaturan on-off. Mikrofon dinamik merupakan mikrofon serbaguna, yaitu untuk segala keperluan seperti pembicara tunggal, vokalis, dan rekaman musik di studio. Mikrofon memiliki desain sederhana, yaitu dengan menggunakan kumparan bergerak yang ditempatkan di tengah medan magnet tetap seperti ditunjukkan pada gambar 24, yang bisa menerima level suara cukup besar tanpa memerlukan satu tegangan baterai atau sumber tegangan luar. Kumparan atau coil menempel pada membran mikrofon yang terletak di depan yang dapat langsung menerima getaran suara. Akibat dari getaran membran ini, coil ikut bergerak sesuai dengan membran. Akibat gerakan coil ini yang berada dalam medan magnet tetap, maka coil ini diinduksikan tegangan. Tentu saja akhirnya tegangan induksi itu sebanding dengan getaran membran, sehingga saat itu telah terjadi transformasi besaran sinyal suara, yaitu dari akustik ke elektrik. Tampak pada gambar 24 bahwa sinyal suara yang telah ditransformasikan menjadi besaran listrik yang diambil dari ujung-ujung coil, tertulis Wires Graying Electrical Audio Signal. Sinyal suara akustik datang dari sebelah kiri, tertulis sound wave, dan menggetarkan membran atau diafragma. Berikutnya mikrofon kondensator. Kondensator di sini yang dimaksud ialah sebuah kapasitor, yaitu satu jenis komponen elektronik yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk medan elektrostatika. Mikrofon kondensator dalam bahasa Inggrisnya adalah condenser mikrofon.
Dari pengertian kondensator ini, memang sebuah mikrofon jenis kondensator memanfaatkan sifat kapasitor itu untuk mengubah energi akustik menjadi energi listrik. Agar memberikan awal kerja atau memicu bekerjanya sebuah mikrofon kondensator, diperlukan sumber catu tegangan luar yang biasanya sebuah baterai. Akibat dari ini, sinyal audio yang dihasilkan lebih kuat daripada yang dihasilkan oleh sebuah mikrofon dinamik, karena dia lebih sensitif dan responsif, sehingga kelompok mikrofon ini sangat cocok untuk menangkap suara lembut. Sebaliknya, mikrofon kondensator tidak cocok untuk sumber suara yang bervolume tinggi, karena akan dihasilkan output yang terdistorsi. Pertanyaannya, bagaimana mikrofon kondensator ini bekerja? Kembali kepada sifat sebuah kapasitor yang mempunyai dua bidang metal yang saling berhadapan dengan jarak pisah tertentu, dan diantaranya terpasang satu tegangan, atau berasal dari baterai yang disebut di atas. Jarak pisah kedua bidang metal ini menentukan nilai kapasitas susunan kapasitor itu. Pada struktur kapasitor, satu bidang metal itu terbuat dari bahan yang ringan dan dapat mengelentur yang berfungsi sebagai satu diafragma atau membran. Bila gelombang suara menerpa membran, maka membran akan bergetar juga, yang kemudian praktis akan mengubah jarak antara kedua bidang susunan kapasitor tersebut. Akibatnya akan menyebabkan nilai kapasitasnya berubah-ubah yang sebanding dengan getaran membran. Karena perubahan kapasitas itu, maka nilai tegangan antara kedua bidang kapasitor itu juga berubah-ubah. Hubungan antara kapasitas dan tegangan ditunjukkan pada persamaan 8-2 berikut. V sama dengan Hi per C, di mana Hi adalah muatan awal susunan kapasitor yang diberikan oleh baterai. C adalah kapasitas susunan kapasitor mikrofon. Sementara nilai kapasitas susunan kapasitor tersebut dapat diketahui nilainya dari hubungan yang ditunjukkan pada persamaan 8-3, yaitu Sementara nilai kapasitas susunan kapasitor tersebut dapat diketahui nilainya dari hubungan yang ditunjukkan pada persamaan 8-3, yaitu C sama dengan konstanta dielektrik udara A per D, di mana A sebagai lulusan bidang membran dan D sama dengan jarak pemisah bidang membran dengan bidang metal pasangannya. Dengan perubahan tegangan akibat perubahan jarak membran tersebut, maka telah terjadi konversi besaran dari akustik ke listrik yang dapat diambil dari terminal di bagian belakang mikrofon. Beberapa ilustrasi berikut ini menunjukkan bahwa satu tipe mikrofon didesain sedemikian rupa sehingga mempunyai karakteristik tertentu, sehingga hanya cocok untuk satu model sumber suara. Ilustrasi pada gambar 26 diberikan secara kebetulan diambil dari mikrofon merek tertentu yang luas digunakan di bidang penyiaran, yaitu AKG, produk dari pabrikan Jerman. Pada dasarnya, semua jenis mikrofon dengan berbagai bentuk fisik merupakan jenis salah satu dari dua tipe mikrofon di atas, dinamik atau kondensator. Dari ilustrasi gambar 26 terlihat bahwa jenis mikrofonnya di depan nomor tipe tertulis C, yang berarti tipe kondensator, dan huruf D yang berarti mikrofon dinamik. Berbagai bentuk mikrofon tersebut diantaranya clip-on mic, baik sambungan langsung maupun wireless, yang biasa digunakan pada topik diskusi atau wawancara. Jenis clip-on dipasang dengan penjepit pada kerah baju atau jas sehingga tidak begitu tampak. Bentuk mikrofon yang lain diantaranya parabolic mic yang digunakan dalam acara olahraga, baik indoor maupun outdoor. Sebetulnya bentuk ini adalah mikrofon biasa yang diinstal pada titik fokus satu parabola. Tujuannya merupakan untuk mendapatkan suara yang mengarah pada satu sumber suara, seperti satu tendangan bola yang akan terdengar lebih jelas.
Dengan tujuan yang sama, didesain mikrofon yang mempunyai kemampuan dengan parabolic mic, yaitu gun mic. Bentuk fisik ketiga mikrofon terakhir ditunjukkan pada gambar 27. Berikut ini diberikan tips agar menggunakan mikrofon, terutama bagi presenter dalam satu acara televisi atau pada saat live. Adapun tips dalam menggunakan mikrofon sebagai berikut. A. Berbicaralah dengan normal dengan suara percakapan yang tidak keras, namun juga tidak pelan. Rata-rata jaraknya sekitar 2 rentangan tangan dari mikrofon. Periksa level volume dengan cara ini. Jika terdengar pelan, maka volume dibesarkan. Keseimbangan suara merupakan hal penting ketika ada beberapa mikrofon yang digunakan. B. Hindari embusan napas yang mengarah langsung ke mikrofon. Walaupun sekarang telah dikembangkan filter built-in untuk desah nafas. Hal ini akan mengganggu suara yang dihasilkan, khususnya jika menggunakan mikrofon dua arah, bidireksional, mikrofon pita atau clip-on. Jagalah jarak mikrofon yang efektif. Gerakan ke depan dan menjauh dari mikrofon akan menghasilkan perbedaan level volume. Yang D atau yang terakhir, jika bicara menggunakan naskah, peganglah naskah dengan baik dan jangan terdengar suara ribut ketika membalikkan halaman. Gunakan teknik yang baik agar menghindari gangguan suara yang tak diinginkan.